Waalaikumsalam. Selamat pagi Ananda, berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran sosiologi. Oke. Hari ini kita belajar beberapa poin, beberapa materi, tetapi sebelum masuk pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ngambil absen terlebih dahulu ya. Ini siswanya pada kemana ya? Kok sepi amat kayak kuburan kelasnya? Oke, apa ngambil absen terlebih dahulu? Udin? Alfa. Alfa Udin. Pino? Alfa. Alfa lagi. Yolanda Safitri? Hadir ya. Kodijah? Alfa. Allah. Ayolah, nanti tolong dikabari teman-temannya. Kalau alfa tanpa keterangan itu nggak baik ya. Kalau sakit misalkan ada surat rekomendasi dari dokter ataupun surat dari orang tuanya. Oke? Kita masuk pembelajaran ya. Pembelajaran kita hari ini ada beberapa materi. Yang pertama adalah realitas sosial, yang kedua adalah kelompok sosial, yang ketiga adalah hubungan sosial. Tolong dicatat ya Nanda. Oke. Hari ini kita masuk terlebih dahulu realitas sosial. Ananda sekalian pernah mendengar kata realitas? Pernah ya. Oke. Secara konseptual, realitas sosial ini biasa kita kenal dalam bahasa Inggris itu social reality. Mantap sekali. Social reality itu adalah kenyataan hidup. Kenyataan hidup yang benar-benar terjadi di kehidupan masyarakat. Oke, itu berdasarkan secara umum dari bahasa Inggris social reality. Mungkin kita pernah melihat berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Dengan sekejapnya kita mengatakan itu sebagai sebuah realita. Ya, begitulah realitanya. Ya, begitulah kehidupannya, begitulah kehidupan masyarakat. Faktanya memang begitu. Sebenarnya, apa sih secara konseptual realitas sosial ini dari sosiologi? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu Bapak jelaskan ya. Secara sosiologis, realitas sosial ini adalah kenyataan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik itu berupa proses sosial maupun struktur sosial. Oke, mantap sekali. Kemarin udah belajar ya, proses sosial apa, struktur sosial apa. Nanti tolong dilihat lagi pembelajarannya ya. Ya, Pak. Oke, sip. Oke, udah paham ya? Tolong dicatat ya Nanda, konsep-konseptual ini. Sekarang kita masuk ke dalam contoh realitas sosial. Contoh realitas sosial yang pertama adalah masyarakat. Oke, masyarakat adalah contoh pertamanya. Kapan masyarakat dikatakan sebagai sebuah realitas sosial? Begini, masyarakat itu adalah suatu kesatuan individu, di mana dalam masyarakat itu ada nilai dan normanya, ada penduduknya. Misalkan begini, Bu Tini adalah seorang pembeli. Bu Tini pergi ke pasar membawa keranjang belanjaannya. Sesampainya di perjalanan, Bu Tini bertemu Pak Tono. Pak Tono ini adalah seorang petani. Pak Tono membawa sabit dan cangkul. Apa masyarakat dikatakan sebagai sebuah realitas sosial? Begitulah realitas sosialnya kehidupan seorang petani. Petani biasa membawa cangkul, biasa membawa sabit. Begitulah seorang Bu Tini sebagai seorang pembeli, membawa keranjang belanjaannya sewajarnya sebagai seorang ibu rumah
tangga. Ibu rumah tangga. Mantap sekali. Oke, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis realitas sosial. Jenis-jenis realitas sosial. Yang pertama adalah interaksi sosial. Oke. Jenis-jenis realitas sosial ini sangat banyak sekali berkaitan dengan struktur dan proses sosial, tetapi akan cuman menjelaskan beberapa poin saja. Nanti tolong dicari di rumah ya. Oke. Interaksi sosial. Pernah mendengar kata interaksi sosial? Pernah. Pernah. Apa itu interaksi sosial? Oke, nggak paham ya, Bapak jelaskan. Interaksi berbeda dengan interaksi sosial. Interaksi adalah hubungan timbal balik. Oke, sedangkan interaksi sosial itu hubungan timbal balik yang bersifat sosial. Begitu. Interaksi ini tidak hanya dilakukan oleh manusia saja, tetapi interaksi ini bisa dilakukan oleh hewan. Oke ya, sampai ini sepaham? Interaksi sosial ini itu hubungan timbal balik yang bersifat sosial, individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Mantap sekali. Oke. Udah paham ya interaksi sosial? Oke, sekarang kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah stratifikasi sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Tidak tahu. Stratifikasi sosial ini ialah tingkatan yang terjadi di kehidupan masyarakat yang bersifat vertikal. Contohnya antara atasan dan bawahan. Atasan itu dia adalah tinggi dari bawahannya, bos dengan anak buahnya, itu dikatakan sebagai stratifikasi sosial. Oke, paham? Oke, ini sebenarnya jenis-jenisnya masih banyak ya. Ini ada kebudayaan, ada norma sosial, ada nilai sosial, ada peran dan status. Oke, peran dan status. Ini tolong dicatat dari kebudayaan sampai ke sini. Nanti apa kasih tugas mau pulang. Ya, tolong dicatat ya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam materi yang kedua. Materi yang kedua berkaitan dengan kelompok sosial. Apa itu kelompok sosial? Apa beda kelompok dengan kelompok sosial? Kelompok sekumpulan orang yang lebih dari satu. Oke. Kumpulan orang lebih dari satu. Itu adalah kelompok sosial. Mantap sekali. Tapi apa perjelas ya? Kelompok itu bisa di hewan. Kalau kelompok sosial harus berhubungan dengan manusia. Mantap sekali. Kelompok sosial itu harus berhubungan dengan individu, harus berhubungan dengan masyarakat. Kelompok sosial itu adalah secara konseptualnya, pengertiannya ialah, tolong dicatat, Pak diktekan. Kelompok sosial adalah suatu kesatuan hidup manusia yang memiliki karakteristik tertentu, ciri khas tertentu, yang memiliki tujuan bersama. Oke, paham ya? Tolong dicatat. Baik. Sekarang kita masuk materi yang ketiga, hubungan sosial. Oke.
Hubungan sosial. Hubungan sosial ini hampir sama dengan interaksi sosial. Interaksi sosial tadi apa? Hubungan timbal balik antara individu sama individu atau kelompok dengan kelompok. Oke, individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan Kelompok. kelompok. Oke. Hubungan sosial ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Baik itu dari faktor internal maupun faktor eksternal. Yang pertama kita masuk dari faktor internal terlebih dahulu. Faktor internalnya yang pertama ialah keinginan untuk meneruskan keturunan. Apa maksudnya? Begindang caranya. Untuk meneruskan keturunan, manusia itu hidup dalam berkelompok, hidup bermasyarakat. Untuk meneruskan keturunan salah satunya dengan melakukan pernikahan. Bagaimana pernikahan terjadi sedangkan hubungan sosialnya saja tidak ada? Itulah yang dipengaruhi oleh faktor internal. Bagus sekali. Oke. Yang kedua dipengaruhi oleh keinginan untuk mencari ataupun memenuhi ataupun mempertahankan hidup. Oke. Hubungan sosial. Manusia bisa hidup sendiri? Tidak. Manusia harus berinteraksi dengan orang lain. Harus ada hubungan sosial. Itulah faktor internalnya. Bagaimana seseorang bisa mempertahankan hidupnya sedangkan saja ia tidak berhubungan dengan manusia lainnya? Apa yang ia makan, bagaimana dengan pekerjaannya, bagaimana dengan pendidikannya. Maka dari itu harus ada hubungan sosial. Oke, yang ketiga lagi. Yang ketiga kita masuk ke dalam keinginan untuk berkomunikasi. Keinginan untuk berkomunikasi. Maksudnya apa? Ada yang paham? Tidak. Kalau tidak, Bapak jelaskan. Keinginan untuk berkomunikasi. Berkomunikasi ini sangat banyak sekali Anda ya. Sangat banyak sekali. Ada komunikasi langsung. Ada komunikasi tidak langsung. Oke. Misalkan Bapak nih sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru mata pelajaran sosiologi. Bapak kasih sama Yola tugas. Tugasnya ini sangat banyak sekali, sangat susah sekali. Nah, bagaimana Yola bisa mengerjakan tugas yang sebanyak itu sendirian? Berkomunikasi. Itu makanya harus berkomunikasi, harus menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Kalau di sekolah kita berhubungan sosial dengan teman dan guru. Bagus sekali. Contoh lain, hubungan sosialnya untuk berkomunikasi. Rasanya sanggup kita tanpa berbicara sehari saja? Tidak ya, kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Setidaknya saja kita berkomunikasi lewat HP saja, ataupun menelpon teman, video call, halo assalamualaikum, gitu kan. Jadi harus berkomunikasi. Tidak sanggup rasanya masa sendiri aja di kamar atau di tempat tidur ataupun di luar bermenung saja kan. Tidak mungkin. Kita harus melakukan komunikasi. Video call sama teman, halo di mana ini, begitu liburan, kan. Itu harus berkomunikasi dengan orang lain. Oke, sampai di sini paham ya? Tolong dicatat. Oke, tadi Bapak menyebutkan ada beberapa tugas, jenis-jenis dari realitas sosial, jenis-jenis dari realitas sosial. Tolong itu dicari, apa pengertiannya, apa tujuannya, apa jenis-jenisnya. Tolong ya. Ya, Pak. Oke. Sekarang Bapak akan menyimpulkan. Tetapi sebelum menyimpulkan, Bapak bertanya terlebih dahulu. Karena pada kompetensi inti yang keempat,
pada KI 4-nya itu ada di mana siswa mampu menjelaskan secara abstrak, menafsirkan secara abstrak, serta konkret atas pembelajaran. Jadi pertanyaan Bapak begini, apa gunanya pembelajaran hari ini untuk kehidupan? Kita harus melihat secara konkret. Ini abstrak ya. Ini abstrak Ananda. Konkretnya apa? Konkretnya apa? Silakan dilihat. Apa konkretnya? Apa gunanya untuk mempelajari ini? Bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan masyarakat. Nanti sudah berkuar-kuar sehari, ya, uang jajan habis, semuanya habis, gunanya nggak ada. Apa gunanya sekolah gitu kan? Kalau nggak ada manfaatnya dalam diri kita untuk keluarga dan masyarakat. Apa gunanya untuk kehidupan kita? Ayo silakan. Oke, gunanya ialah yang pertama hubungan sosial. Hubungan sosial gunanya agar kita bisa menjalin komunikasi dengan masyarakat, menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Itu contoh konkretnya. Oke, karena waktu kita habis, Bapak cukupkan sampai di sini. Nanti tugasnya berapa tadi? Apa tugasnya tadi? Mencari Jenis-jenis dari realitas sosial. Tolong dicari minggu depan, dikumpulkan itu ya. Ya, Pak. Kalau tidak hadir, tolong kasih tahu sama temannya ya, yang tidak hadir itu. Oke, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga dan masyarakat. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Anda sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh pulang semuanya ya. Boleh pulang.